Shalom. Baru 20, karena isinya 100. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang jemaat yang masih ada di luar untuk sama-sama kita masuk untuk mulai ibadah. Selamat pagi jemaat yang di rumah. Selamat beribadah ya kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang luar biasa baik. Engkau teramat sangat baik Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu yang begitu dahsyat. Engkau menyatakan kebaikan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, selalu menaikkan syukur kami, pujian kami. Ketika kami menaikkan doa-doa dengan cara yang luar biasa, di luar dari apa yang kami harapkan dan pikirkan, Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menyatakan pertolongannya atas kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan membuat mujizat yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang di rumah, di tempat ini, sama-sama kami menjadi umat Tuhan yang merindukan Engkau, yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu untuk selalu memberikan yang terbaik di hadapan Engkau. Pujian kami, penyembahan kami, mazmur yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan, biarlah datang dari hati kami yang haus akan Engkau, dari hati kami yang mengasihi Engkau dengan luar biasa, dari kehidupan kami yang begitu indah karena Tuhan yang merangkainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kami. We open up to you God. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami. Terjadilah seperti kehendak-Mu. Turunlah breakthrough lewat firman. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan.
Tuhan. Haleluya. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur cintamu padaku. Haleluya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kau dahsyat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kau melihat Dia jadikan semua. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yes. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kau melihat
Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap, Tuhan. Kami berdoa kepadamu dan kami percaya Engkau mendengar, Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami boleh berharap, bila kami boleh berdoa, Tuhan. Dan kami bersyukur, semua jawaban doa telah Kau sediakan. Kau telah bayar lunas semuanya, seharga nyawamu di kayu salib ribuan tahun yang lalu, Tuhan. Kami mau nerima Tuhan, semua janji-Mu Tuhan, semua perkataan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terlepas dari orang lain katakan apa tentang kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, jadilah segala sesuatu sesuai dengan perkataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, seperti di bumi, seperti di surga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Perkokoh iman kami hari ini Tuhan, supaya telinga kami mendengar dan iman kami bertumbuh Tuhan, supaya tidak mudah diombang-ambing oleh pengajaran yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, juga yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu.
Hari ini kita akan bersama-sama baca Alkitab panjang-panjang. Biasalah ya. Kalau saya selalu bahas Alkitab. Nah, ada dua cara yang sering saya gunakan. Kalau dalam renungan, itu ada dua cara untuk membahas Alkitab. Satu, Alkitabnya panjang saya ulas, dari A sampai Z, panjang. Satu perikop saja mungkin. Tapi kita gali ke kedalaman. Digali ke kedalaman. Kita bedah apa sih maksud dari perkataan tersebut. Dan ketika Anda berhasil membedahnya, Anda akan merasa takjub. Ternyata firman Tuhan begitu agung. Sehingga satu perikop saja, satu dua ayat saja, jika Anda baca, itu sangat berarti buat Anda. Bahkan ketika Anda baca lagi berulang-ulang, tahun demi tahun berikutnya, Anda tentu akan mendapatkan hal baru jika Anda masih hidup atau jika Anda masih membacanya. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Habakuk 2, ayat 2-3. Zaman dulu saya seringkali melihat firman Tuhan itu seperti sekumpulan buku puisi yang bahasanya sulit diterjemahkan, sulit dicerna oleh akal. Terutama oleh saya yang berlatar belakang bukan Kristen. Saya memahami Alkitab ini apa ini? Mumet, jelimet ya. Tapi setelah saya lahir baru, ada Roh Kudus. Nah, fungsi Roh Kudus adalah untuk menerangi apa yang nggak ngerti jadi ngerti. Bahkan banyak hal yang sudah kita mengerti diperbaharui lagi oleh Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus di samping firman Tuhan yang Anda baca. Kalau tidak, Anda hanya akan jadi ahli Farisi. Ya, jika Anda hanya Roh Kudus saja, tapi tanpa mau baca Alkitab, Anda juga akan jadi dukun. Nah, Bapak Ibu, kita baca versi lain, yaitu versi The Message Bible, ini orang Jerman yang menerjemahkannya, Eugene Wilde kalau nggak salah. Nah, The Message Bible dari Habakuk 2, 2-3 menulis sangat menarik. Nah ini kalau Anda lihat di layar, Anda mungkin, Lucky bisa bantu saya, di layar itu Anda bisa klik www.biblegateway.com. Bible Gateway itu adalah salah satu Alkitab online dari banyak terjemahan, termasuk Indonesia ada di situ. Ada Alkitab berbahasa Yunani, ada Ibrani, bahkan Alkitab Yahudi pun ada 2 di sana, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Juga Alkitab-Alkitab lain termasuk dalam bahasa Mandarin. Saya pernah membacakannya untuk mama saya dan mama saya jadi mengerti firman Tuhan. Ya, kalau Anda yang baca Alkitab yang sudah Kristen dari kecil, jarang baca Alkitab, kalah sama mama saya yang baru percaya tahun 2020. Ya, dia sudah baca Alkitab. Nah, di dalam Habakuk 2 ayat 2-3 dikatakan begini. And then God answered, write this, write what you see, write it out in big block letters so that it can be read on the run. Dikatakan bahwa Tuhan bersabda, tulis apa yang engkau lihat. Tulis dalam huruf yang besar-besar. Jadi bisa terbaca saat engkau sedang berlari sekalipun. Kalau Anda pergi ke tempat-tempat perusahaan agen asuransi, agen properti, Anda mungkin sering lihat ya, ada gambar menara Eiffel, ada menara miring pizza, kemudian ada gambar-gambar tempat-tempat ziarah mungkin di luar negeri, atau mungkin ada gambar-gambar lain. Mereka itu adalah dijadikan tujuan buat mereka. Tiap lihat gambar itu ingat, saya harus mencapai omset sejumlah tertentu supaya saya dapat bonus bisa pergi ke sana. Jadi tiap kali lihat ke sana senang. Atau ini dilakukan oleh banyak orang di kantor. Orang bule saya lihat, orang Indonesia sih jarang. Orang bule di kantor di mejanya dipasang foto keluarganya. Tiap kali dia lemah, letih, lesu, berbeban berat, dia lihat foto itu, dia ingat dia berjuang untuk siapa. Saya belajar dari seorang agen asuransi, teman saya, sahabat saya, Arya. Dia mengatakan begini, yang penting kalau kita tahu why-nya, how-nya itu nggak dilihat. Wow. Kalau kita tahu mengapa alasan kita melakukan sesuatu, bagaimananya nggak dilihat. Sesusah apapun nggak dilihat. Yang penting mengapa kita melakukannya demi mereka, keluarga yang kita cintai, salah satunya. Sebetulnya harusnya orang Asia lebih
lebih kena dengan foto-foto ini karena orang Asia lebih mementingkan keluarga dibanding orang yang Kaukasia dan yang lainnya. Jadi tulis gede-gede, kalau perlu taruh gambarnya gede-gede supaya sambil lewat Anda lihat, oh ingat nih apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Itu yang dimaksud ayat ini. Ya. Kemudian this vision message is a witness pointing to what's coming. Oh, oke. Saya ulangin tadi ya. Write this, tulis. Write what you see. Tulis apa yang engkau lihat. Write it out in big block letters so that it can be read on the run. Dikatakan, this vision message is a witness pointing to what's coming. Udah tulis gede-gede, kalau perlu pampang gambarnya, ya. Dikatakan this vision message. Bayangkan ya. Pertimbangkan, consider. Pertimbangkan. Jangan-jangan apa yang Anda lihat itu dari Tuhan untuk Anda capai. Saya bukan bilang bahwa mimpi kita adalah mimpi Tuhan, belum tentu. Tapi ada kemungkinan mimpi Tuhan adalah mimpi kita. Dari mana? Ketika seseorang hidup berdampingan bersama Tuhan, abide in Him, kalau bahasa Inggrisnya abide in Him, kita mah sebutnya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, ya kan? Bahasa abide itu artinya menempel. Roh Allah dengan roh Anda itu menempel. Sehingga apa? Pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik, betul? Sama. Pergaulan yang baik juga mempengaruhi kebiasaan baik Anda. Jadi, Anda tiba-tiba punya kebiasaan baik karena menempel dengan orang baik, pribadi yang baik. Anda nempel dengan orang-orang yang suka ngomong kasar, bergaul saja, 1 minggu mungkin 1 hari juga ngomongnya ikut-ikutan kasar. Gaya hidupnya seperti itu ya. Tapi kalau hidup dengan orang yang bangun pagi, yang semangat, itu Anda akan bersemangat. Ketika Anda hidup menempel dengan Tuhan, roh Anda dengan roh Tuhan menempel, ada sifat-sifat Allah yang akan tertular, terimpatasi pada kehidupan Anda, percaya atau tidak. Termasuk mimpi-mimpinya pun akan menjadi mimpi Anda. Ini yang disebut vision message. Bukan hanya message, tapi vision message. Dalam setiap pesan, dalam setiap visi yang Anda dapatkan dari Tuhan, ada pesan di sana. Dan it's a witness pointing to what's coming. Artinya apa? Itu akan benar-benar terjadi. Kesaksian, DP, dari sesuatu yang bakal Tuhan punahkan nanti. Itu hanya teaser. Itu hanya awalnya saja. Kenapa keras sekali Habakuk menulis tentang hal ini? Kenapa? Karena orang-orang pada zaman itu kelihatannya sudah mulai mudah bete, mudah kehilangan harapan. Sampai nanti kalau Anda baca Habakuk terakhir, ada perkataan begini dari Habakuk. Sekalipun gagal panen, sekalipun bunga sapi di ladang mati mungkin ya, ternak mati, gagal panen, semuanya rugi, tapi aku tetap memuji Tuhan. Nah itu orang yang berpengharapan. Seringkali kalau waktu saya jadi coach di Vertical Leap Seminar, saya selalu ditaruh di depan sebelum Coach Kong mengajar. Coach Kong selalu menitipkan pesan sama saya, set the expectation. Artinya apa? Bangun harapan mereka. Mau apa mereka ke sini? Hanya sekedar ikut pelatihan, ikutan puasa karena lagi tren, atau mau mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau cuma mau, bahkan saya berani keras. Waktu itu saya katakan, kalau Anda ke sini hanya untuk ikut seminar, dapat menambah pengetahuan, semangat, pulang aja. Di rumah juga bisa, dengarkan saja nanti rekamannya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, bawa harapan itu ke hadapan Tuhan, bisa dijawab dalam 3 hari ini. Bahkan saya bilang bukan dalam kehidupan Anda, dalam 3 hari ini Tuhan akan jawab. Ya, orang-orang tidak semuanya mengamini. Ada yang dapat, ada yang tidak. Saya nggak tahu dengan yang tidak, tapi yang dapat saya percaya mereka menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Tadi malam saya nonton sama Faith, sama David di kamar. Saya sebetulnya pengennya tidur, udah ngantuk banget. Dan saya tahu kebiasaan sekarang yang baru saya tidur pagian. Saya pengen bangun pagian subuh, supaya saya bisa merenungkan firman dengan bebas. Tapi saya percaya itu dorongan Roh Kudus. Saya nonton sama mereka, saya pikir dorongan Roh Kudus nonton nemenin mereka supaya ada
quality time dengan anak-anak selagi maminya lagi di Sydney. Kira-kira begitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Kami nonton film Godmother. Itu film tahun 2020 tentang fairy godmother, tentang fairy tale, tentang peri-peri yang diutus ke dunia manusia. Ini bukan Alkitabiah, ini dongeng namanya ya. Peri yang diutus ke dunia manusia untuk apa? Untuk menemani manusia sampai harapannya dinyatakan. Tapi ternyata perusahaan, sekolah untuk persiapan peri ini, perusahaan mereka mau tutup. Karena apa? Karena ternyata di dunia manusia sudah berhenti berharap. They don't believe in magic no more. Mereka nggak percaya apa yang namanya happily ever after. Nggak ada tuh kehidupan bahagia tuh nggak ada. Mereka percaya bahwa kehidupan realitas ya ini, hidup sengsara, hidup stres, beban pekerjaan, nunggu mati, gitu. Orang sakit pun nggak berharap sembuh. Ini harapan sudah mulai pudar. Di situ Tuhan bicara sama saya. Dari 3 hal yang Tuhan canangkan di bumi ini untuk Anda kejar. Ada 3 hal. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin Anda kuat mengasihi. Anda mengasihi Tuhan segenap hati, betul? Anda mengasihi sama Anda seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri. No question about it. Yang kedua, iman. Iman bisa tentang hubungan baik dengan Tuhan. Anda membina hubungan baik tiap hari. Nggak pernah absen. Anda mau tidur, ketemu Tuhan. Anda bangun, ketemu Tuhan dulu. Anda dalam sehari-hari, Anda bicara dengan Tuhan. 24 hours a day, 7 days a week. Nggak pernah putus dengan Tuhan. But you lose hope. Harapan sudah mulai pudar di dunia. Wow, saya merasa, iya ya. Jangan-jangan udah diambil alih dengan yang namanya sorrow. Sorrow, duka cita. Bukan godly sorrow. Bukan duka cita yang Allah mau. Supaya kita bisa belajar berubah paradigma. But earthly sorrow. Duka cita duniawi. Di mana kita sudah menyerah pada keadaan. Dan kita berhenti berharap sama Tuhan. Dan nerimo. Kalau kata orang Jawa bilang, nerimo. Nerima saja. Apa jadinya? Saya yakin ini bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau Anda set kembali expectation Anda. Anda datang ke gereja ini mau apa? Mau duduk, dengerin khotbah, mau enjoy euforia dengan Olive dan tim praise and worship? Atau Anda mau memenuhi kuota, yang namanya minggu, orang Kristen harus ke gereja lah. Nanti pulang ditanya mau kemana? Ya habis ke gereja. Terus Anda makan siang habis ke gereja, ya mungkin di Asep Strawberry, seperti kami berdua. Jadi ritual, come on. Anda perlu punya ekspektasi datang ke gereja mau apa? Anda perlu ekspektasi dalam hidup ini. Anda datang kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang udah bayar semua jawaban. Jika Anda nggak minta, ya bukan milik Anda. That's it. Sederhana saja. Seorang hamba Tuhan, Coach Kong pernah cerita, pernah dipanggil Tuhan dalam satu visitasi, lawatan. Dia pernah koma di suatu tempat yang kemudian dia klaim surga. Dia lihat itu banyak sekali gang. Ya, seperti perpustakaan, banyak laci. Tiba-tiba dia senang otomotif kan. Dia lihat otomotif, dia lari ke gang itu, dia lihat laci-laci, dia lihat nama merek Mercedes-Benz E300 misalnya. Pas dia buka, udah kosong. Kemana mobilnya? Kan sudah ada di bumi. Udah ada yang invent. Udah ada yang menemukan. Udah lihat juga. Dia lihat Land Rover, Defender, 130 inch. Mobil gue itu. Pas lihat, udah nggak ada. Udah ada yang menemukan. Tapi lihat, dia lihat ada merek mobil aneh. Namanya apa ya? Mirip bahasa roh namanya. Pas dilihat masih ada. Dan nggak pernah lihat mobilnya. Ini belum ditemukan orang. Dan dia kembali ke bumi dan baru sadar. Banyak hal belum ditemukan orang di dalam permintaannya pada Tuhan. Saudara, saya udah siapin khotbahnya, cuman saya lebih tertarik ngomong sama saudara aja. Tiap tahun, saya selalu kembali pada ayat yang sama. Di mana Tuhan bertanya, what do you want me to do for you? Apa yang engkau mau aku lakukan untukmu? Saya selalu menelan air liur saya. Seakan Tuhan bertanya sama saya.
Dikatakan, selama ini engkau belum meminta apapun dariku. Ada kan ayat itu? Saya ketemu itu tiap tahun. Dan tiap tahun itu seperti ulang tahun buat saya. Padahal mungkin jatuhnya di bulan, bukan bulan saya ulang tahun. Dan saya tahu Tuhan tuh tanya secara pribadi sama saya, Theo, kamu mau apa? Apa yang kamu minta? Sejak saya terima Tuhan, sampai tahun 2020 saya berhenti minta itu. Saya minta mama saya terima Yesus, titik. Itu aja. Itu aja. Sampai suatu saat 19 Juni 2020. Pas suatu saat teduh saya bangun, saya susah sekali konsentrasi. Karena Tuhan terus ngomong bahwa mama kamu akan terima Yesus hari ini. Wah, hari itu saya berbahasa roh untuk menguatkan pribadi saya. Dan saya ke rumah mama saya di jalan juga. Kalau bukan Roh Kudus mungkin saya udah bahaya di jalan, karena udah gak konsen. Saya ke rumah mama saya dan tiba-tiba mama saya menanyakan suatu hal yang membuat dia terima Yesus sebagai pribadi juru selamat hari itu juga. Dan sejak itu saya nggak pernah minta itu lagi, saya minta yang lain. Dan sedihnya saya minta sesuatu yang nggak greget lagi seperti yang waktu itu. Tapi nggak apa-apa, kuota masih tersedia. Apa yang saudara minta dari Tuhan? Kalau saya ini Presiden Jokowi, saya tanya, Anda mau minta apa dari saya? Silahkan. Anda minta apa saya akan kasih. Sepeda, ambil sepedanya. Cuma nggak jawab 3 pertanyaan. Anda mau minta apa? Sertifikat tanah, saya kasih. Ini Tuhan, segala Tuhan. Anda minta apa? Hari ini Tuhan bertanya, what do you want me to do for you? Apa yang engkau mau, aku lakukan bagimu. Jadi orang tanpa harapan itu seperti zombie berjalan. Hidup gak hidup, tujuan gak jelas, tapi bergerak. Nakutin, nah ini, zombies. Ya. Tulis, mulai sekarang tulis apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Tulis itu tulis, beneran tulis. Ya bolehlah, ketik di HP, direkam, ditulis, kalau perlu taruh gambarnya. Tulis secara smart, jangan bilang pengen kaya, that's it. Kaya itu seperti apa? Ada orang loh, pengen ngitung uang setiap hari, tapi duduk-duduk diam aja nggak kerja. Tiba-tiba dia jadi tukang jaga WC pom bensin di rest area. Dia duduk-duduk aja ngitung uang tiap hari. Untung Erick Thohir menghentikan langkahnya. Nggak ada lagi yang boleh minta-minta uang. Saudara, tulis secara smart. Smart tuh specific, measurable, achievable. Ya, kemudian relevant and time bound. Spesifik. Tulis spesifik. Saya pengen kaya teh apa? Oke, saya pengen berpenghasilan 11 juta per bulan. Itu tulis misalnya. Kalau Anda dalam hati, ngibul lah 11 juta per bulan, sekarang aja makan susah, ngibul 11 bulan kerjaan aja nggak jelas. Anda terus dengerin perkataan itu, jadilah Anda seperti itu. Terus aja. Iman bertumbuh karena pendengaran, tapi iman rontok juga karena pendengaran. Hati-hati yang Anda dengar. Only listen to the first voice. Dengarkan hanya perkataan pertama saja. Dengarkan perkataan pertama. Amin. Jangan, nanti gimana. Urusan Tuhan aja tuh, nanti gimana mah. Ya enggak? Measurable, bisa diukur. Ya, tadi 11 juta per bulan misalnya. Itu udah terukur ya. Saya pengen bisa menafkahi keluarga saya. Cukup makan teh seperti apa? Atau tulis cukup makan 3 hari sehari dalam tidak kekurangan. Misalnya tulis selengkap mungkin. Achievable, dapat diminta. Jangan pergi bilang bahwa saya ingin misalnya. Saya ingin menikah dengan artis Korea ini. Anda udah menikah sekarang, jangan minta itulah, itu nggak achievable ya. Ya, pecat nanti kalau saya jadi Tuhan mah. Ya, relevan. Saya ingin pasir dari planet Mars. Ya nggak relevan buat apa? Sok tanya buat apa? Ya, segala sesuatu kata Tuhan baik, tapi belum tentu semua sesuatu berguna. Kernaon pasir Mars, ya, buat bangun gedung, pasir Cimalaka lebih bagus. Time bound, tulis kapan ini mau dicapainya. Saya pernah menulis the 60 things that I want in my life. 60 hal yang saya inginkan di bumi ini. 60 saya tulis. Things that I want to have, things that I want to do, things that I want to be. Hal yang ingin saya punya,
Ya, seperti materialistis sih, tapi saya akan jelaskan ini tidak. Kedua, things that I want to do. Hal yang ingin saya lakukan, things that I want to be. Saya pengen jadi apa? Saya tulis. Saya pernah nulis, saya pengen pengen melakukan apa? To do. Saya tulis, saya ingin mengunjungi sahabat saya Lionel di UK, di Inggris. Tulis aja, saya punya sahabat, dia yang mendoakan saya pertama kali sehingga saya terima Yesus. Saya pengen mengunjungi dia. Tulis, duit dari mana? Kumangke. Tulis aja dulu. Tiba-tiba, ada orang bayarin saya pergi ke Inggris bersama istri saya. Dan istri saya bilang, waktu di Inggris, di London, bukannya kamu mau ketemu sama Lionel? Saya bilang, di bus, habis dari bandara, ya saya kan ketemu Lionel nanti di UK. Gitu. Kita kan di UK. Saya kaget, iya ya kita di UK. Dan saya telepon Lionel, I'm in UK. Langsung dia jawab apa? Yeah, kidding. Gak ada yang tahu aja. No, I'm in UK, London. No, you must be in Jakarta. I'm in London, UK. You kidding? Where are you, man? Saya sebutkan alamatnya dan dia nyusul ke tempat saya. Saking exciting ketemu saya, dia turun dari mobil Jaguar lamanya tanpa direm tangan. Langsung dia peluk saya. Langsung, Lionel, your car. Wait. Langsung dia kejar mobilnya dan dia rem tangan. Almost, dia bilang. Saking exciting ketemu saya. Mungkin Anda nggak percaya, mungkin karena Anda nggak ngalamin, karena nggak pernah berekspektasi sih. Saya pernah bilang bahwa saya ingin mengunjungi situs-situs purbakala di dunia. Situs saya nulis tahun 99. Kalau mengunjungi Lionel, saya tulis tahun 2003. Tercapai 2010. Tahun 2012, tiba-tiba ada yang ngasih 50% diskon untuk saya pergi ke Mesir, ke Israel. Di sana saya ketemu dengan situs-situs purbakala itu. Saya nggak terkesan ketika ketemu situsnya, tapi saya terkesan ini dijawab Tuhan. Gara-gara saya tulis. Kalau saya nggak tulis, misalnya saya nggak tulis, ya saya nggak berkeinginan. Ada yang nawarin, pengen pergi ke Mesir nggak? Mesir, ngibul lah. Enggak lah, ini anak sekolah dulu yang penting lah. Duh, kata Billie Eilish, duh. Things that I want to be. Saya pernah nulis loh. Saya pengen jadi pembicara internasional. Saya pengen jadi kepala sekolah, dosen. Saya tulis, saya pengen sekolah S2, S3, saya tulis padahal S1 saja, kelarnya udah belepotan 7 tahun saya kuliah di Unpar. Setengah mati sambil kerja, sampai lulus, 7 tahun. Nikmat, luar biasa. Akhirnya saya lulus. Udah lulus, harusnya kapok dong. Saya tulis lagi, sampai sekolah S2, S3, duit dari mana? Kumangke. Tiba-tiba. Coba Anda boleh katakan tiba-tiba, coba. Oh, Anda nggak bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Tiba-tiba Anda nggak greget. Tiba-tiba, saudara. Tahun 2003, pastor panggil saya. Ini ada sekolah S2 nih, teologi. Mau nggak? Waduh, duitnya dari mana? 38 juta waktu itu harganya. Wah, ya udah, ajukan aplikasi diskon. Saya bilang cicil 10 kali pembayaran aja. Tiba-tiba ada jawaban, boleh diskon 50% dan dicicil selama perkuliahan. Saya waktu itu sempat GR, udah nggak usah, nggak apa-apa cicil 10 kali, enggak. Memang sudah keputusannya. Dan saya kuliah. Dengan cuman 500.000 per bulan saya lulus. Udah gitu, pas lagi wisuda, pastor ikut saya pulang. Sama ibu waktu itu ikut saya pulang. Ya, saya ingat waktu ibu bilang, kecepatannya sisain ya 40 katanya. Saya ingat dulu di mobil. Karena saya ngebut waktu itu. Pastor waktu itu Peter Wagner bilang, yang S2 jangan berhenti sekolah S3 sekarang. Yang S3 jangan berhenti belajar, aplikasikan ilmu, tetap baca buku. Pastor ngomong, itu Pak Wagner bilang, katanya lanjutkan kuliah. Saya bilang, dan saya nyeletuk, ya kalau waktu itu Jos lu ikut kan nggak salah ya? Enggak, si Pak Teddy yang dari GBI yang ikut. Saya bilang, ya pastor kalau dia beasiswanya berlanjut saya mau. Saya ajukan ya dan pastor mengajukan. Anda tahu, itu 8 Mei tahun 2005. 1 Juni 2005 saya harus ikut perkuliahan lagi, kalau enggak batal beasiswanya. Dan saya masuk lagi, 50% lagi. 53.500.000, saya masih ingat. Diskon jadi 25 juta, dibagi selama perkuliahan. S2 perkuliahan 2 tahun, saya 3 tahun yang ini. Wow, sebulan paling 400.000, dan saya jadi S3. Dan di daftar mimpi saya coret centang. Di centang tahun 2008 saya lulus.
Anda nggak percaya? That's your problem, not me. Dan saya pernah tulis things that I want to have. Saya pengen punya Land Rover Defender 130 inch warna putih atau beige untuk keliling dunia melayani Tuhan bersama keluarga. Saya tulis begitu. Sampai sekarang belum ada Land Rovernya. Tapi Anda tahu, tiap kali saya lihat Land Rover itu, saya langsung ingat Tuhan. Oh Tuhan, seakan-akan Tuhan bertanya, masih bermimpi teh? Masih Tuhan? Masih ingin melayani aku keluar negeri? Masih Tuhan? Masih. Dan saya berapi-api. Gara-gara saya punya impian, saya ingin melayani Tuhan keluar negeri. Saya melayani getol hari-hari ini. Kenapa? Saya lagi persiapan ini mau melayani di luar negeri. Dengar-dengar orang luar negeri susah dimenangkan ya. Lebih susah daripada orang Asia. Dulu mereka memenangkan kita, sekarang kita memenangkan balik. Ya saya lagi siap-siap. Tiap hari saya baca bahasa Inggris, textbook bahasa Inggris saya baca. Tiap hari. Ya belum saya centang itu. Tahun 2017, saya waktu itu main ke Sydney bersama keluarga saya, sekali memperpanjang kewarganegaraan David. Tiba-tiba teman saya tahu istri gembala GBI, Teh, lu ada di Sydney ya, tanggal sekian. Ngajar public speaking dong. Wah, oke. Dan saya ngajar public speaking campur bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris. Saya ngajar sekuat tenaga saya dan mereka diberkati. Bukan karena public speaking, tapi karena pelayanan profetiknya. Mereka diberkati dan saya centang di kamar saya. Jadi pembicara internasional, yes. Saya tulis itu tahun 2000 berapa ya? 2000 awal lah. Saya centang 2017 jadi pembicara internasional. Boleh dong. Ini hanya contoh. Ini saya. Ini masih banyak puluhan lainnya. Dan sebagai teaser buat Anda, sekarang tuh jadi 100, Pastor. Bukan 60 lagi, tapi sudah 100. Dan dari 100 sudah 37 yang tercapai. Amazing gak? Buat Anda sih nggak amazing, buat saya amazing banget. Amazing, 37 tercapai dari 100. Wow, wow, Tuhan niat banget jawab doa saya. So jadi ada yang namanya serendipity dalam hidup ini. Kalau Anda mau berharap akan terjadi serendipity. Serendipity itu apa? Kebetulan yang tak disangka-sangka, tiba-tiba ada. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba kok ada. Contohnya, saya ingin sesuatu, tiba-tiba ada yang nawarin. Lucu kan? Enggak, gini aja. Anda tahu handphone Anda itu bisa menyadap Anda? Coba Anda ngomong sehari-hari ya. Saya belakangan, saya ngomong sama Faith. Faith, kita ini sepertinya aliran stoik. Stoik itu adalah orang-orang yang nggak pernah komplain. Mengalami hardship, difficulties, kita nggak pernah komplain. Kita stoik. Udah gitu, kita akan berdoa buat satu anak. Anak ini masih dalam kandungan, kita akan doakan. Karena dia tuh stoik seperti kita, Faith. Dan Faith bilang, amin, kita akan berdoa Dad buat dia. Gara-gara saya ngomong stoik, tiba-tiba di Facebook saya, di IG saya muncul, buku tentang stoik muncul. Anda tahu, itu logaritma dari speaker dari yang ada di handphone Anda. Makanya Mark Zuckerberg kadang kalau lagi ngapain ditutup kameranya, supaya nggak ada yang lihat. Serius. Jangan sembarangan ngomong yang enggak. Yok, coba ngomong bayi ajaib berkali-kali sok. Nanti muncul iklan bayi ajaib. Mau coba? Sok di rumah. Cobain ya. Ngomong yang rohani tiba-tiba muncul yang rohani. Ngomong yang aneh-aneh yang enggak muncul yang otomotif dan keluar otomotif itu logaritma. Dari speaker yang ada di handphone Anda, dari kamera yang di handphone Anda. Nggak percaya? Ya susah sih. Kalau nggak percaya susah. Ini soal tentang percaya apa enggak nih firman Tuhannya. Without vision, people perish. Kata firman Tuhan, tanpa vision, tanpa sesuatu yang bisa diharapkan, dilihat sebagai pengharapan, you will die, you will be like zombies. Anda hidup tapi nggak kemana-mana, gitu aja, nggak tahu arah, nggak tahu arah tujuan. Dan kalau kita lihat lagi, PowerPoint saya, kita lihat yang ini pertama tentang tulis segala sesuatu supaya bisa dibaca. Dibaca supaya Anda bisa bergerak sesuai dengan apa yang Anda baca. Kedua, apa yang Anda lihat itu merupakan vision dari Tuhan, vision message. Itu witness. Dan dikatakan, it aches for the coming, it can hardly wait, and it doesn't lie. Dikatakan, kalau itu memang dari Tuhan, dia yang gak sabar, mimpi Anda yang tidak sabar ketemu Anda. Jadi Anda pikir itu mimpi Anda.
Padahal gara-gara Anda nempel dengan Tuhan, Tuhan impartasikan itu jadi mimpi Anda. Seolah-olah Anda berpikir, that's my dream. Padahal itu God's dream yang terimpartasi kepada Anda. Dan dia akan datang, pointing to what's coming. Itu sesuatu yang akan datang. Menarik nih. Dan dia yang rindu ketemu Anda. Mimpi Anda, bukan Anda. Dia yang gak sabar pengen ketemu Anda. It can hardly wait. Ini nih. And it doesn't lie. Mimpi itu tidak bohong. Harapan dari Tuhan itu tidak pernah bohong. Kalau Anda punya harapan dari Tuhan, mimpi dari Tuhan, Anda adopsi, tidak bisa bohong. Kenapa? Karena kelemahan Tuhan satu-satunya dalam hidup ini, yang saya tahu sejak saya terima Yesus adalah, dia tidak bisa bohong. Tuhan sekali bilang, jadi nggak bisa ditarik lagi, nggak bohong. Susah bohong buat Tuhan, itu bukan pribadi dia. Pribadi satunya lagi, setan, penghasut, pembohong itu. Iya. Ayat berikutnya. Nah lihat. It aches for the coming. It can hardly wait. Dia yang gak sabar ketemu Anda. And it doesn't lie. If it seems slow in coming, wait. Jika kesannya, kok mimpi ini gak jadi kenyataan ya? Apa yang saya harapkan tidak jadi kenyataan ya? Wait. Tunggu. Sabar. Sabar itu bukan berarti kemampuan untuk menunggu. Minggu kemarin saya katakan ini di gereja orang lain. Sabar itu adalah sikap yang Anda tunjukkan selagi Anda menunggu. Jadi saya menunggu akan dipanggil ke luar negeri melayani bangsa-bangsa. Selama saya menunggu, saya belajar bahasa Inggris. Oke? TOEFL saya latih. Saya tes TOEFL, saya belum pernah les bahasa Inggris seumur hidup saya. Saya belajar otodidak. Ketika saya belajar otodidak, saya ikut TOEFL, saya tetap 550 hit 550. Saya memang niat untuk pergi ke luar negeri. Nanti kalau saya nggak dipanggil ke luar negeri sama Tuhan, ya nggak masalah. Setidaknya saya ini sudah menjadi seorang yang lebih baik. Betul nggak sih? Saya punya teman, dia sering pergi ke Kopassus. Orang-orang yang Kopassus itu orang-orang pilihan, saudara. Mungkin dipilih dari angkatan yang lain atau memang pilihan. Tapi banyak juga mungkin bukan Kopassus, Navy SEAL di luar negeri, Navy SEAL. Itu bisa dari rakyat biasa atau tentara juga mungkin boleh daftar. Ketika mereka bayangkan dari 13.000 pendaftar yang bakal lulus paling 310, kecil. Terus puluhan ribu lainnya kemana? Ribuan lain kemana? Apakah jadi orang gagal? Tidak. Mereka sudah mengalami pelatihan sedemikian rupa. Sekalipun mereka tidak lulus, tapi mereka tetap pas pulang jadi orang yang super, saudara. Tetap pernah mengalami pelatihan. Orang yang ikut karate sampai sabuk hitam, jelas, baik berkelahinya. Tapi kalau dia berhenti di sabuk coklat, ya tetap dia sabuk coklat, beda dengan orang nggak bisa berantem. Paham nggak sih maksudnya? Kalau mimpi Anda tidak juga jadi kenyataan, Anda keburu meninggal, sebelum mimpi itu jadi kenyataan atau Tuhan keburu datang, ya sudah. Setidaknya ada pergerakan, ada progres yang Anda lakukan. Kecuali kalau Anda diam aja. Kalau Anda diam aja, Anda nggak akan bertumbuh. Tapi kalau Anda ada yang ditanam dalam hidup Anda, pasti ada perbaikan. Tidak jadi juga tidak apa-apa. Setidaknya bahasa Inggris saya jadi semakin baik hari-hari ini. Saya dulu pernah nonton film, filmnya film komedi, saya ketawa-ketawa. Teman-teman saya nanya, oh, kenapa kalau ketawa? Lucu banget. Orang teksnya mati. Oh, saya baru sadar kalau saya tuh nggak baca teksnya, saya dengerin orangnya. Paham nggak sih? Saya udah lebih mending daripada teman-teman saya yang cuma ngandelin teks. Bayang kalau mereka nggak boleh di depan. Kalau duduk di depan mereka kayak mesin tik. Ngelihatnya pusing. Kalau saya mau duduk di depan, di belakang sama aja. Ya. Lanjutkan. Ayat yang tadi kita lanjutkan. Ini kita agak lama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya. Dan dikatakan, if it seems slow in coming, wait. Kalau memang dia datangnya slow, pelan, tunggu. It's on its way. Lagi OTW. Tahu OTW? Oke, tungguan W. Lagi OTW. It's on its way. It will come right on time. Right on time. Jadi dikatakan begini. Yang penting adalah harapan Anda tetap akan datang. Tetap akan terjadi dalam hidup Anda. Dia sedang dalam perjalanan. It's on progress. Lagi dalam perjalanan. Dan pada waktunya.
Ini menarik saudara. Ini semua tidak akan pernah Anda alami kalau Anda tidak pernah berharap. Kalau Anda tidak punya berharap, Anda tidak punya harapan apa-apa, ya sudah. Anda akan seperti zombie. Going astray. Nggak jelas hidupnya. Orang hidup, ada perkataan bahasa Inggris di Alkitab dikatakan ini. A living dog, way much better than a dead lion. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Iya, Alkitab mengatakan gitu. Apa artinya? Anjing kelas 2 tuh seringkali orang Samaria dianggap anjing. Anjing kelas 2, nggak berarti hidupnya. Tapi hidup punya semangat. Lebih baik daripada singa Yehuda, ditakdirkan hebat, tapi nggak punya harapan. Ngerti nggak sih? Mati soalnya. Anjing masih lebih baik hidup, sekalipun anjing, daripada singa ditakdirkan hebat, tapi nggak punya harapan. Buat apa? Paham ya? Hidup Anda masih berantakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan melihat harapan Anda sebagai suatu kehidupan yang masih berletak dalam diri Anda. Kalau Anda ditakdirkan hebat, nubuatan atas diri Anda tuh hebat, tapi ada hilang harapan. Ya, nah itu singa yang mati. Gagah sih gagah, tapi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kita akan baca satu firman. Dikatakan di sini, come right on time. Datang tepat pada waktunya. Datang pada waktu. Waktu apa sih? Kita baca dari PowerPoint berikut. Ini ada dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 3, 1, dan mungkin bisa dibesarin nih. Nah, Pengkhotbah 3, 1, dan 2 ada yang saya hilangkan sedikit ya. Silakan PowerPoint berikutnya. Dikatakan begini. Untuk segala sesuatu, ada masanya. Katakan ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Katakan ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara, ada masanya, ada waktunya itu saya cek. Apa sih maksudnya? Waktu pastor telepon kemarin subuh-subuh, telepon pastor suka telepon saya subuh-subuh loh. Suaranya serak-serak, belum sikat gigi. Kok udah telepon saya? Puji Tuhan saya udah bangun ya. Tapi di situ memang paling intim, pastor. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa karena belum pada bangun. Saya udah ngobrol sama pastor. Dikatakan bahwa ada waktunya, ada masanya, itu adalah God chosen time. Waktu yang telah ditentukan Tuhan. Bukan, ya nanti kamu besar suatu saat pasti kamu akan jadi orang hebat. Kapan? Ya nanti besok. Kalau orang Jawa besok itu bukan besok, nanti nggak tahu kapan. Kalau ini jelas, God appropriate time, God's appointed time, opportune time, waktu di mana kesempatan Anda bertemu dengan persiapan Anda bertemu dengan kesempatan. Ini loh. Jadi God chosen time, Tuhan tuh sudah tunjuk untuk pengharapan ini kapan akan dijawabnya, sudah tahu. Jadi kalau Anda nggak bersiap diri untuk berharap, pas ini dinyatakan untuk Anda, hilang. Kenapa? Andanya nggak ada di situ. Paham nggak sih? Tapi kalau sampai Anda berharap dan Tuhan jawab, ya pada masanya Anda jadi pemiliknya, tepat waktu. Kecuali Tuhan punya rencana lain. Sebetulnya dia berharap dan saya jawab, cuman keburu saya datang. Ya itu kan beda masalah. Kedatangan Tuhan, wah udah berharga, lebih berharga lah. Ya segala sesuatu, kamu gak usah berharap lagi, minta aja, ngomong sama dia. Dan tanpa minta dia udah tahu. Dikatakan untuk apapun di bawah langit. Anda tahu kata apapun juga punya arti. Dalam bahasa asli ini dikatakan apapun itu apa? Every activities, every purpose, every desire. Menarik. Harapan Anda. Jadi untuk untuk semua apa yang Anda harapkan dalam bumi ini, dalam hidup ini, ada waktu untuk penata laksanaannya. Untuk semua impian-impian Anda, ada waktu di mana Tuhan akan jawab itu. Selagi Anda masih sabar menunggu. Seringkali orang bukan nggak sabar menunggu, Bro Adris. Seringkali orang apa? Udah hilang pengharapan di tengah jalan. Pantesan sekolah fairy tale itu, fairy godmother tutup. Kenapa? Manusia tidak lagi berharap. They don't believe in magic. They don't believe in happy life ever after. Nggak percaya lagi.
Wow, wow. Tuhan mati buat apa? Hanya untuk hal-hal biasa? Come on. Kalau Anda pikir Anda hanya lahir, numpang hidup, terus nanti mati masuk surga, that's it. Kata Paulus, itu hidup yang paling malang sedunia. Ya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga, ora ono. Your activity, your purpose, aktivitas Anda, purpose Anda, tujuan hidup Anda, intention, bahkan intention, niat Anda, desire, apa yang Anda inginkan, evening, including pleasure, apa yang menyenangkan yang Anda pengen, pleasant things, apa yang membuat Anda happy, semuanya yang acceptable to God. Semuanya sama Tuhan bilang, oke. Tuhan akan jawab, oke. Jangan pernah berpikir, kayaknya aku nggak akan minta ini dari Tuhan lah, kayaknya belum tentu dijawab. That's silly. Itu bodoh banget kalau berpikir seperti itu. Di firman Tuhan di Mazmur kalau nggak salah 71 ayat 2 atau ayat 5 dikatakan, aku berharap pada Tuhan sejak masa mudaku. Anda perlu disiplinkan diri Anda, biasakan gemari untuk berharap sama Tuhan, biasain berharap. Jadi kebiasaan hidup Anda. Ketika Anda terbiasa berharap, Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab di waktu yang telah dia tentukan. Jadi gini, nih, si Sheni minta nih sesuatu dari Tuhan. Tuhan kasih tahu, oke, akan dijawab tanggal segini. Selesai. Bukan, sekali-kali orang berhenti di, ini kira-kira Tuhan jawab nggak ya? Kira-kira ini permintaan bodoh nggak ya? Aduh. Kalau Anda masih menganggap semua permintaan Anda ini bodoh, yang bodoh ini siapa jadinya sebetulnya? Firman Tuhan mengatakan, kalau Allah sendiri memberikan anaknya untuk mati buat kita, permintaan apa sih yang lain yang tidak dikabulkannya? Yang lain itu small manner lah. Yang terbesar aja dia berikan. Masa yang permintaan-permintaan yang sifatnya duniawi apalagi nggak dikasih? Nggak masuk akal. Karena terlalu banyak dengar daging dan tubuh ini nih. Tubuh dan jiwa daging ini. Roh Anda jadi nggak kedengeran. Makanya puasa. Untuk segala sesuatu, nih PowerPoint terakhir, berikutnya. Untuk segala sesuatu yang ada masanya, udah tahu kan ya, untuk ada di bawah langit ada waktunya. Aneh. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau menanam tuh saya nggak akan bahas. Ini, mencabut yang ditanam. Saya mikir, mencabut ditanam tuh apa artinya ya? Ditanam terus bantat, nggak jadi, dicabut lagi. So searching ternyata bukan. Ternyata pluck out the harvest. Menuai. Anak saya Faith bilang, menuai. Tadi, iya kita menuai. Anda perlu menuai suatu saat. Kalau nggak hidup capek. Nah, saya mau tanya lah, Riz, si Ezi dikasih makan asal-asalan apa? Asal-asalan aja, nggak usah bersih, nggak usah apa. Atau kamu carikan makanan terbaik? Yang terbaik, why? Kamu berharap apa? Supaya dia sehat, betul? Kok ai membersihkan, merawat rukonya ketika lagi kosong, berharap apa? Berharap ada calon pengisi ruko kosong, bukan mixue ya. Iya, siapa tahu kalau mixue mau nyewa, sok aja silakan ya, sewain ya. Jadi kita pulang gereja bisa makan es krim 8 ribuan. So jadi, ada amin. Nah, apa yang Anda harapkan? Kenapa Jeffrey disekolahin sih? Si Shani, kenapa Jeffrey disekolahin? Biar apa? Nggak usah sekolah. Kan dia nggak akan mati kalau nggak sekolah juga. Kenapa sekolah? Si Shani berharap dia mungkin dapat kehidupan yang lebih baik lagi. Ya nggak? Kalau ijazahnya SMP, paling kerjanya apa? Tapi kalau ijazahnya SMA, kerjanya, ijazah kuliah, kerjanya juga beda. Penghidupan yang lebih baik. Semua itu ada pengharapannya. Jangan apa sih namanya? Jangan munafik lah. Kita memberi kepada Tuhan, kita nggak berharap apa-apa. Yang ngomong tuh Yesus, dia nggak berharap kembali karena dia punya segalanya. Kalau Anda, ya sih ngatuh. Semua juga mengharap sesuatu. Anda jangan berpikir bahwa itu adalah dosa, enggak. Enggak, ini enggak dosa. Berharaplah. Berharap. Kami sengaja membiarkan David lahir di Sydney. Bukan buat gaya-gaya, tapi someday dia bisa sekolah di sana gratis, uang kesehatannya gratis, dan bisa membawa kakaknya nanti disponsori, dan banyak hal. Sengaja. Ada harapannya. Semua itu perlu ditanam.
terlebih dahulu. Kalau tidak pernah ditanam, nggak ada yang diharapkan. Ya, gestur saya. Kalau Anda nggak pernah tanam, nggak akan ini diharapkan. Apa yang mau diharapkan? Orang nggak ada yang ditanam. L. Hollingsworth mengatakan ada 3 hal penyebab orang gagal. Yang pertama, no plan, no commit to the plan. Mau commit sama plan apa? Orang plan juga nggak ada, sama. Anda perlu menanam harapan itu. Sehingga Anda berhak beroleh pengharapan. Enggak dengan tiba-tiba Anda jadi orang Kristen, tiba-tiba Anda jadi orang Kristen, tiba-tiba penuh pengharapan. Enggak, perlu ditanam pengharapannya. Perlu ditanam. Saya berharap mama saya terima Yesus, saya tuai, saya tanam itu sejak tahun 2000, saya tuai, 20 tahun, 1 bulan, 20 hari. Saya petik. Sih, Anda mengharapkan apa? Ya tergantung sih, memang ada yang pengen punya small field, ada yang pengen big field. Ya, kalau saya sih, mumpung yang ngasihnya besar, saya minta yang besar-besar. Kata mengumpulkan di sini, itu sama dengan mengumpulkan courage, keberanian. Ketika menghadapi hardship, difficulties. Sama. Kata yang sama yang dipakai untuk mengumpulkan courage atau keberanian untuk menghadapi difficulties. Kesulitan hidup, kekerasnya hidup ini. Anda perlu mengumpulkan keberanian. Dengan cara apa? Menanam keberanian itu lebih dulu. Kalau Anda tiba-tiba jadi berani, nggak ada. Anak saya, Faith, besok akan ada pidato terpilih untuk dari 10 orang, dia pidato nomor 1 terpilih. Dan dia harus pakai cosplay, kostum pejuang. Dan dia tanya sama saya, pejuang siapa ya? Dia sempat bilang Cut Nyadin. Aduh, adiknya bilang Kartini, aduh, kalau disanggul mah susah ya. Pakai kebaya susah, lagi pula mamanya lagi nggak ada. Aduh, saya mah nggak bisa ya. Nyari sanggul di mana kebaya. Saya pikirin gampang aja. Saya lihat tiba-tiba, saya percaya Roh Kudus ya. Saya tiba-tiba lihat ada Martha Christina Tiahahu, pejuang kemerdekaan tahun 1800 sampai 1918. Saya hafal karena saya ngajar anak saya. Nyiapin dia pidato. Dan itu jadi pahlawannya. Saya cari peranatanya sampai kemarin kita asik mencari. Dan tadi sebelum ke gereja, saya tumben ke gereja telat. Gara-gara apa? Ya tadi nyiapin pidato dia. Dan dia di jalan pidato. Saya Kristen Faith. Saya kelas 6B. Saya akan bercerita tentang Martha Christina Tiahahu, bla bla bla. Terakhir dia bilang apa? Dengarkan perkataan Martha Christina Tiahahu. Apa, Faith? Tanah ini adalah tempat kelahiranku. Jangan biarkan penjajah merebutnya. Merdeka. Dia, sekian terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai adiknya itu tepuk tangan. Tepuk tangan adiknya. Sampai saya tepuk tangan di mobil. Saya lepas tangan sambil nyetir. Saudara, saya bilang sama Faith, ini kita perlu mengumpulkan semangat untuk besok bisa pidato, tapi kita menanamnya lebih dulu. Dia harus rehearse itu, dia harus tanamkan. Saya bilang, saya ngajarin dia pidato, saya ngajar public speaking mudah ngajar dia pidato. Tapi saya lebih menanamkan siapa Martha ini. Faith, dia itu mati muda loh. Dia hidup cuma 18 tahun, 1800 sampai 1818. Tapi dia ikut perang kemerdekaan di Perang Patimura tahun 1817. Berarti dia ikut perang setahun langsung meninggal, langsung wafat. Dan dia meninggal karena sakit, kemudian sakit, diasingkan ke Pulau Jawa, diobati oleh Belanda, dia nolak karena itu musuh, dan dia mati dan jasadnya dilarung di Laut Banda. Saya hafal itu, tadi saya nyiapin buat anak saya. Saya bilang, ini pejuang loh. Dan warna ikat kepalanya merah itu lambang keberanian. Dan bilang, semoga ini, saya bukan hanya ngajarin siapa Martha Christina Tiahahu ini, tapi saya ajarkan, ini orang pemberani loh. Ini seperti kamu, seorang gadis pemberani. Saya yakin dia belum married ya. Dia gadis pemberani, dia berkorban, dia cinta bangsanya. Dan dia bangga sekali pakai peranatanya, pakai bendera merah putih, pakai merah, pakai bawa tombak. Dia bangga sekali. Itu yang lebih penting untuk ditanam dalam diri anak saya. Besok, dia bukan kepiawaiannya saja berpidato di depan para juri dan guru-guru dan murid-murid yang lain, tapi ada semangat yang terimpartasi dari seorang pejuang lewat anak ini. Paham ya kira-kira? Itu loh, itu yang lebih penting. Jadi kalau Anda mau menuai, Anda perlu tanam. Sebetulnya saya mau cerita tentang janji iman, tapi saya cuma sedikit aja lah saya singgung. Ada orang berkata bahwa persepuluhan mah sudah bukan zamannya lagi. Sejak zaman perjanjian baru, persepuluhan teh sudah dihapus dari peraturan. Nih ya, saya kasih tahu, saya teh sekolahnya hukum teh 7 tahun.
karena susah lulus, itu membuat saya lebih lama mempelajari hukum daripada yang lain. Nggak ada tuh yang namanya dicabut peraturan, nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Hukum Yesus lebih tinggi atau hukum Taurat? Hukum Yesus lah. Yesus itu tidak meniadakan persepuluhan. Dia menggenapi. Tahu apa arti menggenapi? Diiyahin. Saudara, persembahan, janji iman, itu mungkin janji iman gak ada di Alkitab. Tapi saya mau share sesuatu. Ketika Anda menulis janji iman, Anda berharap sesuatu, jangan pernah merasa berdosa. Ya, saya tulis, misalnya saya janji iman. Saya janji iman berapa? Tulis aja. Jangan dengerin kata-kata saudara di dalam diri ini yang mengatakan, duit dari mana? Gaji lu aja sekarang segini. Nggak mungkin lah janji iman. Gaji sekarang 3,5 juta, masa janji iman 10 juta? Nggak mungkin lah. Ya, Anda dengerin terus begitu, Anda nggak akan nulis-nulis. Kata firman Tuhan, tulis. Tulis bahkan gede-gede. Supaya sambil baca, sambil lewat, Anda baca. Taruh di kulkas, tempel pakai magnet. 10 juta janji iman. Bulan Juni misalnya 2023. Tulis ya. Tiba-tiba Anda. Supaya apa? Supaya ketika Anda lagi malas kerja, tiba-tiba ada yang bicara sama diri Anda. Katanya mau janji iman 10 juta. Dari mana dapat 10 juta? Gawe ge males, hudang ge hese. Ayo kerja, cuci muka, sikat gigi, pakai motor berangkat kerja. Tiba-tiba ada serendipity di jalan, ada Kang Tau tiba-tiba, ada rezeki tiba-tiba, termasuk nemu uang di jalan. Belum pernah nemu uang di jalan ya. Saya pernah goceng. Saudara, ada, dan kalau serendipity ini terjadi berulang-ulang, itu namanya synchronicity. Itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tulis saja janji imannya. Dan lihat bagaimana Tuhan menolong Anda mengumpulkannya. Sekarang kalau 10 juta Anda tulis, tiba-tiba pada Juni jatuh tempo 2023 nggak ada 10 jutanya. Tapi masa sih nggak ada yang dikumpulkan? Mungkin ada berusaha 10 juta, berkumpul baru 2 juta. Tapi ada sisihin memang untuk janji iman. Anda mungkin nggak dapat 10 juta. Mungkin ada sisihin 200.000, 300.000. Pas dihitung, aduh ada 2,5 juta. Ya serahkan kepada Tuhan. Saya jamin Tuhan akan disenangkan dengan pemberian Anda. Dia lihat usaha Anda, wow. Ini orang yang betul-betul cinta sama saya. Dia mikirin saya tiap hari. Mama saya bahasa kasihnya hadiah. Saya sering ngumpulin uang logam 1.000 sama 500 perak. Dari ditoplesin, saya kasih mama saya. Mah, ini buat mama. Weh, nuker di bank ya? Enggak, kalau nuker di bank mah semua mengkilat, mah. Ini mah tuh warnanya burik-burik tuh. Banyak yang kotor lagi. Ini mah sengaja ngumpulin. Kalau kembalian parkir 3.000, kasih 5.000, Mang, minta kembaliannya kencering. Kumpulin, saya kumpulin. Oh iya, thank you ya, katanya. Dan apa yang dilakukan? Ditukerin ke bank. Jadi 600 ribuan, 700 ribuan. Hah? Saya pikir, ini mama teh nggak salah. Udah saya ngumpulin banyak ini, kok dia sama dia tukerin ke bank. Anda tahu yang dilakukan? Dia kunjungin temannya yang rumahnya di bantaran sungai, yang susah hidupnya, yang lagi sakit nggak bisa bayar rumah sakit. Ditambahin 300 ribu sama dia. Nih, 1 juta buat kamu, semoga cepat sembuh ya. Terus mama saya pulang, happy dia. What? Itu teh namanya bahasa kasih hadiah seperti itu, nggak perlu mahal. Yang penting ingat. Saya yakin salah satu bahasa kasihnya Tuhan hadiah. Dia senang dengan cara Anda mengumpulkannya. Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah mencoba berarti. Cobalah. Lihat bagaimana dia disenangkan, lihat bagaimana kehidupan Anda bergerak. On progress. Dan tidak jarang, banyak orang yang menulis tercapai. Ada orang pernah nulis 11 juta, 21 juta, 45 juta, tercapai. Dan hidupnya nggak berkekurangan. Sekalipun ternyata tidak tercapai, ya ada yang progres, ada yang bertumbuh. Ngerti nggak sih? Kasar yang ngomong ini, ngerti nggak sih? Kasar banget yang sorry ya. Saudara, tulis janji iman Anda minggu depan. Nanti saya sediakan kotak di depan. Janji imannya Anda tulis, saya nama janji iman sekian. Udah tulis aja. Terus tulis di bawahnya, saya ingin didoakan apa? Tulis. Dan kita lihat, mana dulu yang dijawab. Doa Anda atau janji imannya? Atau dua-duanya? Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Anda mau coba? Berharaplah untuk hal-hal besar. Berharap hal-hal besar. Ada orang bilang janji iman mah jangan jadi berhala.
Ya, yang suruh memberhalakan siapa? Enggak suruh memberhalakan saya. Tapi kalau Anda tidak berjanji, Anda tidak tulis, lihat ayat tadi, Anda nggak akan kemana-mana gerak. Anda nggak akan berusaha apa-apa, dijamin. Tapi tiap kali Anda mau jajan misalnya, aduh, mau beli, nah, kalau gue sebut merek nih ya, mau beli kopi tertentu ya, Starbucks misalnya, ada mau beli, tiba-tiba, ini teh lagi pengen ngopi atau hanya buang uang, buang uang janganlah, duitnya saya sisihkan aja lah buat janji iman. Sederhana, kumpulin gitu. Tapi saya emang nggak bisa mungkin nulis janjian juta-juta. Saya nggak akan ngejek, iman Anda imannya iman ratusan ribu. Enggak. Tulis 50.000, tulis 100.000, tulis berapa, tulis aja. Saya baca dalam kitab perjanjian lama di Exodus dan Leviticus, di Keluaran dan Imamat. Akhir-akhir ini di akhir kitab Keluaran dan awal kitab Imamat dikatakan apa? Setiap orang mau kaya maupun miskin semuanya memberi. Bukan dilihat dari jumlahnya, tapi lihat dari hatinya. Mengerti nggak saudara? Itu loh, saatnya untuk Anda mengubah nasib Anda. Takdir nggak bisa dirubah. Ya ini takdir, Anda jadi orang seperti ini, takdir. Tapi nasib bisa dirubah bro, sis. Bisa dirubah nasib, bisa dirubah. Bisa. Ada orang yang pertama kali karirnya mengembalikan persepuluhan tahun 96 itu cuma 50.000 perak. Berarti Anda tahu gajinya berapa. Sekarang kalau ngembaliin persepuluhan puluhan juta, Anda tahu penghasilannya berapa. Come on. Ini seperti ini ya, ini bukan teologi kemakmuran, bukan. Saya nggak suka, bukan juga pengajaran-pengajaran tentang materialisme, enggak. Ini kita belajar untuk berjanji. Belajar untuk berjanji pada diri sendiri. Ini, sorry, janji iman itu bukan janji sama Tuhan loh. Ingat, janji iman itu bukan janji sama Tuhan, bukan janji sama gereja. Bukan janji sama orang, tapi janji pada diri Anda sendiri bahwa saya akan memberikan ke rumah Tuhan sekian. Itu loh. Dan saya berharap Tuhan akan mengabulkan permintaan saya ini, enggak apa-apa. Anda pergi ke gereja Pandu, gereja Katolik apa sih? Bunda Tujuh Kedukaan ya. Saya sering ke situ. Menarik loh masuk situ. Ada namanya ruang adorasi, saudara. Itu masukin persembahan ya, terus tulis doa. Saya percaya di dunia ini ada orang-orang khusus yang karunia berdoa, yang kalau doa tuh VVIP, selalu dengar nama Tuhan. Saya tulis loh, tolong doakan saya begini-begini. Dan saya cemplungkan. Kemudian saya ngambil ayat. Nggak jarang ayatnya menjawab apa yang saya minta. Serius. Waktu itu tahun 2020, sahabat saya sakit waktu itu. Dan mama saya juga pas lagi masuk rumah sakit. Saya kepikiran dua-duanya, Tuhan. Saya ingat harus ke rumah sakit jam 4 sore. Tapi saya ingat, ini masih ada 15 menit lagi. Saya buru-buru mampir dulu ke gereja itu. Saya berdoalah, sudah sumpah hati saya. Dan saya berdoa, saya tulis, tolong doakan sahabat saya, namanya si ini. Dia sedang sakit, tolong doakan. Tulis nama saya Theo. Saya cemplungin, saya masukin ke persembahan. Terus saya ambil ayatnya. Apa tahu isi ayatnya? Akulah Tuhan penyembuhmu. Waduh, kayak kaget. Saya langsung bacakan, anak itu sembuh hari itu juga. Teman, Anda pikir ini hal yang sederhana? Enggak. Realem rohani ini tidak akan pernah Anda alami kalau Anda tidak pernah mau terjun ke dalamnya. Ini loh. Ayo bangkit saudara. Hidup ini harus dirubah. Ulah kia-kia wae. Ganti ya. Handphone aja ganti, masa kehidupan kita nggak mau diganti? Mindset ini ganti ya. Ganti mindsetnya. Kita minggu depan kita launching janji iman, Anda tulis saya nama aja, nama atau tulis janji iman sekian. Tulis aja berapapun terserah. Nggak tercapai juga, tidak akan nanti pastor nyuruh anak buahnya nyewa debt collector untuk nagih ke rumah Anda, nggak akan apa-apaan kayak gitu, nggak ada. Kalau sampai gitu kasih tahu saya. Ya, kemudian tapi Anda tulis, Anda ingin apa? Dan jangan cuma sebelah tangan. Ya, nanti kalau jawaban doa Anda dijawab, kasih tahu sama kami di gereja, doa Anda jawab supaya orang yang berdoa ini punya upahnya. Ya, pendoa siapa tuh perlu mengetahui jawaban doa ini jawab atau enggak supaya mereka lebih giat berdoa. Ya, mereka senang. Paham ya kira-kira ya, saudara ya? Tanamlah dan maka Anda akan menuai. Saya undang tim musik. Secara profetis tadi Olive udah nyanyi di Wagu Worship yang pertama, Liv. Apa sih tadi kata-katanya? Yang apa tentang berdoa, tentang apa? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi lagi lagu itu sama-sama.
perhatikan baik-baik. Secara khusus, pagi ini saya mau mendoakan tim Praise and Worship. Tadi waktu kalian membawakan lagu tentang berlari bersama Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang setia. Amin. Tuhan disenangkan oleh pelayananmu, pribadi-pribadi yang setia. Haleluya. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan akan jawab semua apa yang kalian harapkan. Jangan berhenti berharap, jangan menyerah. Saudara, boleh bangkit berdiri. Saudara, camkan baik-baik apa yang ada di lagu ini. Lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan berikan di waktu yang tepat apa yang Anda doakan dalam hidup ini. Tuhan untuk bekerja Selama Anda mengizinkan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. bukan Yesus mendengar. dijawab atau tidak dijawab, tapi apakah Anda percaya atau tidak dengan apa yang Anda harapkan. Aku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saudara dengar, Tuhan mengingatkan Anda kembali lewat lagu ini, bahwa Tuhan masih mendengar doa-doa Anda. Jangan berhenti berdoa. Amin. Tuhan masih menjawab apa yang Anda harapkan. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan masih menantikan harapan Anda. Dan dengan caranya yang ajaib, di waktunya yang telah Dia tetapkan, Dia akan membuat Anda melihat apa yang Anda doakan. Yang Anda harapkan akan menjadi kenyataan. Saudara boleh pejamkan mata saudara baik yang di rumah. Saudara boleh pejamkan mata dan renungkan kembali apa harapan Anda yang mungkin sudah sirna hari-hari ini. Apa impian Anda yang mungkin sudah terkubur? Harapan apa yang sudah lama tidak lagi Anda harapkan? Apakah Anda hanya mau menerima bahwa kehidupan Anda masih di bawah standar? Anda tidak bisa bermimpi karena memang mungkin tidak ada biaya? Hidup masih penuh dengan hutang piutang? Anda mau terima keadaan ini? Atau Anda hari ini mau bilang, Tuhan, bantu aku Tuhan. Untuk dapat membangun usahaku Tuhan, pekerjaanku. Mengelola berkat-berkatku dengan baik. Beri aku kemampuan itu Tuhan. Amin. Sehingga aku dapat berkat finansial itu dan aku dapat lepas dari apa yang memperbudak aku selama ini Tuhan. Salah satunya hutang pihutang. Amin. Apakah Anda mau menerima bahwa hidup Anda penuh kecukupan, tetapi seperti sindrom kantong bolong, di mana tidak ada yang bisa Anda nikmati, tapi dinikmati oleh orang lain. Anda harus punya tanggung jawab menghidupi keluarga-keluarga lain. Sekalipun hidup Anda bahagia, tetapi memang tidak bisa kemana-mana karena perlu biaya. Apakah Anda mau menerima kenyataan itu? Ataukah Anda mau berharap, Tuhan, aku mau Engkau perbesar kapasitasku Tuhan. Yes, amin. Supaya aku dapat dipercaya lebih banyak Tuhan. Amin, amin. Dan aku dapat memberi lebih banyak Tuhan. Yes. Biar namamu dipermuliakan Tuhan. Yes. Biarlah banyak orang yang ku berkati lewat finansial akan memuliakan namamu di surga dan mengatakan bahwa Tuhan masih ada di tengah bangsa ini. Amin, amin. Apakah Anda mungkin mau menerima keadaan bahwa saya ini tidak diinginkan sejak lahir oleh ayah saya, mungkin menginginkan saya ini menjadi seorang laki-laki, tapi saya terlahir perempuan. Apakah Anda berpikir bahwa saya ini memang salah cangkang? Anda tidak tahu Anda ini laki atau perempuan? Akankah Anda berharap bahwa Tuhan berikan hati yang bersih dalam diriku Tuhan, dan keberanian Tuhan untuk mengubah pandangan dunia bahwa aku ini hanyalah korban. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik bagiku Tuhan.
Engkau sudah memberikan aku ketegasan untuk menentukan akan menjadi seperti apa hidupku seturut firman-Mu Tuhan. Dan aku ingin keluarga yang baik Tuhan, yang dari Engkau Tuhan. Singkirkan semua yang bukan berasal dari roh Tuhan, yang menyesatkan pikiranku, yang mengatakan bahwa ini aku tidak diinginkan sejak lahir, aku ini bukan perempuan atau bukan laki-laki. Engkau bisa menentukan hidupmu mulai dari perkataanmu yang muncul dari apa yang engkau harapkan. Amin. Mungkin Anda punya harapan apa di tempat ini, di gereja. Jangan datang dengan tangan hampa. Datanglah dengan harapan. Tuhan, aku berharap ini, aku berharap itu. Anda tidak dipandang sebagai pengemis. Anda datang kepada Bapa Anda sendiri. Dan Dia sudah mengorbankan anak sulungnya. Supaya Anda yang berharap boleh mendapatkan jawaban dari apa yang Anda harapkan. Terlalu mahal harganya untuk disia-siakan. Untuk Anda berhenti berharap. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Untuk berlatih Tuhan. Menjadi seorang benar Tuhan. Minggu depan kami mau menaruh di bawah kakimu Tuhan. Janji kami pada diri kami sendiri. Yang adalah janji iman. Di mana kami mau memberikan Tuhan. Apa yang kami harapkan dapat kami beri kepadamu Tuhan. Yang bisa menyenangkan hatimu. Kami tahu uang ini tidak akan pernah mencapai surga Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau melihat hati-hati yang memberi. Dan Engkau memberkati yang memberi Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan hari ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Beri lihat kepada mereka Tuhan bahwa mereka di sini bukan membuang-buang uang. Dan mereka menanam sesuatu di kerajaan Allah. Di lahan yang subur Tuhan. Di mana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagimu. Dan Tuhan disenangkan oleh karenanya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau harapkan, Dia akan penuhi. Bahkan Dia sudah penuhi pada waktu yang telah Dia tetapkan. Engkau hanya tinggal bersiap diri. Sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Bersiaplah diri menjadi seorang pemberi yang benar. Dan pada saatnya, apa yang kau tanam akan kau tuai. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri apa yang kami pelajari hari ini. Dan kami juga mempersembahkan apa yang kami persembahkan lewat persembahan khusus hari ini. Persembahan kasih, pengembalian persepuluhan dan janji iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia berkata miring tentang ini Tuhan. Tapi kami mau taat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada hal yang lebih menyenangkan Tuhan selain iman kami kepadamu Tuhan. Dan tanpa iman ini Tuhan Engkau sulit untuk disenangkan Tuhan. Dan kami percaya orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan pernah mengatakan ada upah yang menanti-nantikan bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menanam dan kami siap menuai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyatakan iman kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat memberi. Tuhan memberkati.
Shalom saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk Coach Theo yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita tidak pernah berhenti berharap dengan Tuhan. Mari kita menanam dan kita harapkan yang terbaik dan Tuhan menggenapinya. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk negeri tercinta kami Indonesia, untuk adanya masa pemilu di tahun depan 2024. Kami percaya para calon-calon presiden, wakil presiden atau calon-calon orang yang duduk di legislatif Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang ini sudah dipersiapkan Tuhan dari jauh-jauh hari untuk memimpin negara kami Tuhan. Kami percaya ada pribadi-pribadi yang sudah disiapkan, orang yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Indonesia, cinta akan rakyatnya, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami percaya Tuhan, orang-orang itu sudah disiapkan Tuhan. Kami berharap Indonesia semakin maju, semakin bisa memberkati bangsa-bangsa lain dan menjadi pedoman, menjadi bangsa yang besar sehingga juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lainnya juga. Kami percaya Tuhan, negeri Indonesia akan semakin maju, semakin unggul dan menjadi jawaban untuk negara-negara lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin ada dalam lemah tubuh, ada dalam sakit penyakit, baik di rumah maupun mungkin di rumah sakit lagi dirawat. Tuhan, kami percaya bilur-bilur Kristus menyembuhkan segala pribadi yang sedang lemah tubuhnya. Kami percaya tubuh yang lemah dikuatkan kembali. Ada mujizat Tuhan terjadi sekarang juga di detik ini untuk saudara-saudara yang sakit dan lemah tubuhnya. Tuhan menjawab. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami di Cihamplas ini Tuhan. Tuhan, segala doa, permohonan yang ada pada mereka Tuhan jawab. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak diberkati saat lagi masa-masa pendidikan. Tuhan berkati agar menjadi bibit-bibit unggul untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya untuk setiap anak-anak muda di sini juga Tuhan yang juga lagi bersekolah dan atau juga sudah bekerja, Tuhan berkati dalam keseharian mereka agar setiap yang mereka kerjakan menjadi kemuliaan akan Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang sudah menikah dan bekerja Tuhan, dan juga setiap jemaat kami Tuhan yang ada di marketplace, semuanya Tuhan kami percaya Tuhan ada naungi setiap keluarga. Tuhan berkati juga setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersehati dan bersuka cita. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan saudara, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Theo. Terima kasih untuk Coach Theo telah menyampaikan firman Tuhan. Kita ada kebutuhan ya, makanya kita perlu melakukan langkah iman atau yang disebut dengan janji iman itu, dan kita harus belajar berani untuk menyatakannya. Dipenuhi atau tidak itu
bukan menjadi tekanan bagi kita, tetapi komitmen kita akan menuntun kita dan mengingatkan kita semua ke arah sana. Ya, jadi kita ada persembahan kasih untuk gedung yang sudah dibayarkan masih kurang 28 juta. Tapi kita percaya ketika kita semua ikut ambil bagian, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kok wajahnya sedih, saudaraku ya? Jangan sedih ya, semangat ya. Saudara mesti semangat. Saya tadi mendengarnya semangat sekali. Amin. Firman Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang uang dan lain sebagainya, don't worry, saudaraku, jangan takut ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada setiap kita. Mau mengalami terobosan? Mau mengalami terobosan, saudaraku? Yes. Amin. Lakukan itu ya. Janjinya minggu depan kita akan mulai ya. Jadi jangan nanti minggu depan menjadi atau mulai sekarang jadi bingung, jangan saudaraku ya. Kalau saudaraku menangkap tadi beberapa hal itu luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita yang luar biasa pada pagi hari ini dengan doa berkat. Saudaraku, buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Berkati usahamu, berkati pekerjaanmu, berkati studimu, berkati rumah tanggamu. Diberkati apapun yang menjadi komitmenmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap kita semua. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mau selalu bersyukur. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia. Tetap berdoa. Pengharapan kepada Kristus. Amin. Selalu bersyukur.